Mobil listrik dapat diartikan sebagai kendaraan yang sepenuhnya atau sebagian tenaganya digerakkan secara elektrikal, yang basis tenaganya bersumber pada baterai yang bisa diisi ulang listrik, yang dihasilkan oleh baterai mampu menggerakkan motor listrik sehingga kendaraan bisa berjalan. Kendaraan listrik sebenarnya sudah dikenal sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 sebab pertama kali diproduksi sekitar tahun 1880 namun kalah saing dengan yang menggunakan bahan bakar. Karena tergolong lebih murah untuk diproduksi secara massal sehingga jauh lebih populer, perkembangan teknologi ditambah dengan semangat memperbaiki polusi dan iklim membuat sejumlah negara berlomba-lomba untuk memproduksi kendaraan listrik ini. Hal ini ditandai dari tingginya pertumbuhan produksi untuk menjawab permintaan konsumen, dipacu oleh Elon Musk dengan Teslanya sehingga mobil listrik semakin populer. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk elektrifikasi kendaraan, salah satunya adalah edukasi terkait cara kerja dan tingkat keamanan mobil. Perpres nomor 55 tahun 2019 menitik beratkan bukan hanya pada penguatan aspek produksi dan infrastruktur saja yang mencakup edukasi terhadap masyarakat untuk memahami cara kerja mobil listrik, aspek keamanannya. Oleh karena itu penting untuk disimak mobil listrik sebagai tren ramah lingkungan. Komponen dasar mobil listrik. Sebelum pembahasan cara kerjanya, kita bahas dulu komponen-komponen dasar dari mobil listrik yang tidak ada pada mobil konvensional. Motor listrik berguna sebagai pengganti mesin konvensional, yaitu untuk menghasilkan tenaga mekanis dan menggerakkan roda mobil. Kedua baterai jelas berguna sebagai pengganti bahan bakar minyak, yaitu sumber energi untuk menghasilkan energi yang menggerakkan motor listrik, sama seperti perangkat elektronik mobil listrik butuh dicas ketika energi listriknya habis. Ketiga, inverter berfungsi untuk mengubah luaran dari baterai yang berupa arus DC menjadi arus AC yang diperlukan oleh motor listrik. Jadi inverter terletak di antara baterai dan motor listrik. Keempat, controller yang berfungsi sebagai pengatur kerja keseluruhan sistem pada mobil listrik. Controller dapat berupa komputer yang mengontrol segala aspek dari mobil listrik. Mekanisme dan cara kerja mobil listrik. Ketika pedal dalam mobil ditekan, maka controller akan menginput dan mengambil serta mengatur daya listrik dari baterai yang kemudian diolah oleh inverter, kemudian mengirimkan sejumlah energi listrik ke motor listrik sesuai dengan kedalaman tekanan pada pedal yang dibaca oleh controller. Selanjutnya motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan rotasi dari rotor pada motor. Akan memutar transmisi sehingga roda berputar dan mobil pun bergerak. Untuk melakukan pengisian daya mobil listrik, diperlukan peralatan pengisian daya yang sesuai dengan mobil listrik yang dimiliki. Langkah-langkah umum untuk melakukan pengisian daya mobil listrik: pertama, periksa ketersediaan daya listrik dan pastikan bahwa instalasi listrik sudah memenuhi standar keamanan dan kapasitas daya yang cukup untuk mengisi daya mobil listrik. Kedua, beli atau sewa peralatan pengisian daya listrik yang cocok untuk mobil listrik. Peralatan ini biasanya terdiri dari kabel pengisi daya yang terhubung ke listrik rumah dan stasiun pengisian daya yang terpasang di mobil listrik.